Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnur Hanifah dengan NIM 12170500046 akan menjelaskan implementasi dalam bentuk pemrograman sederhana berbasis OOP untuk aplikasi Agoda. Nah, yang pertama ada use case Agoda, di mana di sini terdapat 110 use case. Yang pertama, dengan user bisa login dan nilai prioritasnya 100. Terus user pesan tiket pesawat, nilai prioritasnya 100. User booking hotel 100. User penginapan pribadi 100. User pesawat dan hotel 90. User aktivitas 80. User melihat halaman utama 100. User klaim kupon diskon 80. User melihat promo hari ini 80. Terus user promosi 80, user diskon masa inap 70, user menemukan hotel di destinasi populer itu 80, status VIP 70, penawaran penginap 70, per jam 70, special offer 70, penyewaan mobil 80, transportasi bandara 80, tiket kereta 80, tiket bus 80. Tiket peri 80, ulasan dan penilaian 80, pencarian berdasarkan lokasi 70, reservasi terakhir menit 60, pemesanan tiket wisata 70, Agoda tunai 70, Agoda VIP 70, imbalan cashback 80, favorit 60, kartu saya yang tersimpan 60, poin max 60, ulasan saya 70, bahasa 70, harga tampilan harga, unit, melihat rincian tiket hotel, melihat rincian tiket pesawat, melihat tanggal booking hotel, melihat tanggal selesai booking hotel, melihat keperluan kamar, melihat tipe kamar, melihat jumlah kamar, melihat rincian tiket pesawat, melihat tujuan pemesanan tiket pesawat, destinasi pesawat, tanggal pergi pulang, melihat jumlah penumpang, melihat tipe pesawat, melihat rincian tiket penginapan pribadi, melihat tipe kamar, melihat pencarian penginapan, dan masih banyak lagi. Terus terdapat manajemen, di mana ada manajemen hubungi kami, tentang kami, pemberitahuan notifikasi, reservasi, keamanan, promo, dan pemesanan. Dan yang terakhir, yang 110 ada user logout. Nah, walaupun ada use case-nya ada 110, saya tidak menggunakan semua. Saya hanya menggunakan beberapa use case saja. Nah, yang kedua ada kelas diagram Agoda, di mana terdapat kelas aplikasi, terus kelas menu login, kelas data user, kelas menu, kelas hotel, kelas penginapan, kelas tiket pesawat. Terus ada kelas data hotel, kelas data penginapan, terus yang terakhir kelas data tiket, di mana kelas data hotel, kelas data penginapan, dan kelas data tiket adalah extend atau inheritance dari kelas hotel, kelas penginapan, dan kelas tiket. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan program sederhana aplikasi Agoda, di mana di sini ada kelas aplikasi untuk memanggil metode untuk menghasilkan data pengguna, data hotel, data penginapan, dan data tiket, menampilkan pesan selamat datang, terus menampilkan memulai loop while dengan kondisi pilihan tidak sama dengan 4, terus melakukan switch cache berdasarkan pilihan yang diberikan. Jika pilihan 1 mencari hotel dengan memanggil metode cari hotel dari objek hotel, jika hotel tidak ditemukan, pilihan diatur menjadi 4 untuk keluar. Terus mengatur diskon hotel menjadi false.
Jika pilihan 2 mencari penginapan pribadi dengan memanggil metode cari penginapan dari objek penginapan pribadi. Jika penginapan tidak ditemukan, pilihan diatur menjadi 4 untuk keluar. Nah, jika pilihan adalah 3, mencari tiket pesawat dengan memanggil metode cari tiket pesawat dari objek tiket pesawat. Jika tambah hotel adalah 0, pilihan diatur menjadi 4 untuk keluar. Jika tambah hotel adalah 2, pilihan diatur menjadi 1 dan diskon hotel menjadi true. Terus jika pilihan 4, mencetak pesan keluar aplikasi. Jika pilihan tidak sesuai dengan kasus-kasus di atas, mencetak pesan menu tidak ada. Terus mengulangi langkah 5. Nah, selanjutnya ada kelas data hotel, di mana pada kelas hotel ini terdapat encapsulation pada kelas data hotel yang menerapkan konsep encapsulation dan menyediakan metode getter untuk mengakses atribut-atribut seperti ID, nama, lokasi, tipe, harga, waktu booking, kamar dewasa, kamar anak, kamar bayi, dan kamar keluarga. Nah, metode getter ini memungkinkan akses terkontrol ke atribut-atribut tersebut. Nah, sedangkan kelas hotel memiliki atribut-atribut publik, misalnya atribut daftar hotel, terus yang diakses melalui metode generate data hotel dan pencarian hotel. Terus ada inheritance, yaitu pada metode search pada kelas data hotel. Pada kelas data hotel, saya di sini mencantumkan komentar-komentar pada kelas data hotel ini. Nah, pada kelas data hotel terdapat inheritance. Ini berarti kelas data hotel menerima atribut dan metode dari kelas hotel. Nah, kelas data hotel dapat mengakses atribut-atribut atau metode yang didefinisikan di dalam kelas hotel gitu. Terus ada polymorphism juga di bagian sini, di bagian ini, yaitu metode search dalam kelas data hotel mengimplementasikan polymorph dengan menggunakan parameter objek generik. Metode ini menerima objek generik sebagai argumen dan melakukan pembandingan menggunakan atribut-atribut kelas untuk mencocokkan kriteria pencarian hotel. Terus metode terus ada abstraksi juga. Nah, kelas hotel ini merupakan abstraction mewakili entitas konkret seperti data hotel, tetapi juga menyediakan kerangka jangka umum dan metode yang diperlukan untuk berinteraksi dengan hotel secara umum. Terus metode cari hotel. Nah, metode cari hotel di kelas hotel menggunakan abstraction untuk mengelola proses pencarian hotel. Metode ini mengambil input dari pengguna, memprosesnya dengan menghasilkan hasil pencarian hotel. Pengguna tidak perlu tahu tentang detail implementasi pencarian hotel, tapi hanya perlu berinteraksi dengan metode cari hotel yang sudah ditentukan dengan baik gitu. Terus ada menu login. Di sini
Oh iya, saya di sini menggunakan array list. Nah, pada menu login ini terdapat beberapa kelas atau dua kelas utama, yaitu menu login dan menu data dan kelas data user. Nah, menu login ini berfungsi sebagai kelas pengontrol yang mengatur tampilan menu login dan SIGALF. Di sini terdapat kelas encapsulation, di mana terdapat private string email dan private string password yang diakses melalui metode getter. Terus ada menu utama. Program ini juga menggunakan konsep OOP, Object Oriented Programming. Program ini hanya memiliki satu kelas utama, yaitu kelas menu utama. Kelas ini berfungsi sebagai kelas mengontrol untuk menampilkan menu utama aplikasi Agoda dan menerima input pilihan pengguna. Terus program ini terdapat pembuatan objek dari kelas menu utama, objek scanner. Scanner dibuat sebagai instance dari kelas scanner. Terus ada encapsulation juga untuk menggabungkan atribut dan metode yang berkaitan dalam sebuah objek dan membatasi akses langsung ke atribut tersebut dari luar objek. Dalam penggunaan ini, atribut pilihan dan scanner dideklarasikan sebagai private dan diakses melalui metode menu. Sini. Terus ada polymorphism juga, ada kemampuan objek untuk respons secara berbeda terhadap pemanggilan metode yang sama tergantung pada kelas yang menerapkannya. Nah, kalau secara keseluruhan, program ini menerapkan beberapa konsep OOP seperti class, object, encapsulation, dan pengguna objek untuk membantu pengolahan input dan tampilan menu. Terus ada kelas penginapan pribadi. Terdapat dua kelas menu utama dalam program ini, yaitu penginapan dan data penginapan. Kelas penginapan berfungsi sebagai kelas pengontrol untuk melakukan pencarian dan booking penginapan. Kalau kelas data penginapan adalah kelas yang mempresentasikan data penginapan dengan atribut-atribut yang sesuai. Nah, ada objek pada program ini terdapat pembuatan objek dari kelas penginapan dan data penginapan. Objek data penginapan dan scanner dibuat sebagai instance, sedangkan objek query, pencarian, dan hasil pencarian dibuat sebagai instance dari kelas data penginapan. Terus ada encapsulation juga di sini, yaitu di data penginapan yang dimana menggunakan private pada ID, nama, lokasi, tipe, harga, kamar dewasa, kamar anak, terus kamar bayi, kamar keluarga. Ya, dimana kelas data penginapan itu termasuk inheritance dari kelas penginapan karena data penginapan mewarisi atribut atau metode dari kelas penginapan. Terus ada polymorphism. Dalam program ini terdapat penggunaan polymorphism pada metode search. Nah, search
di kelas data penginapan. Metode tersebut mengimplementasikan sesuai dengan pola metode abstrak yang didefinisikan dalam kelas induk. Hal ini memungkinkan pemanggilan metode search yang sesuai dengan tipe objek yang digunakan. Nah, kalau secara keseluruhan, program ini menerapkan beberapa konsep OOP seperti kelas, objek, encapsulation, pewarisan, terus polymorphism, dan pengguna objek sebagai parameter dan return value. Program ini juga mengimplementasikan abstraksi yang menyembunyikan detail implementasi gitu, dan hanya menampilkan fungsionalitas yang relevan bagi pengguna. Nah, yang terakhir ada kelas tiket pesawat, di mana di program ini terdapat dua kelas, yaitu kelas tiket pesawat dan kelas data tiket. Nah, program ini mulai dengan menginfo beberapa kelas yang diperlukan seperti Java Text, Parse Exception, terus Java Simple Data Format, Java Util Array List, Java Util Depth, dan lain-lainnya ini. Terus di kelas tiket pesawat ini merupakan kelas utama yang berisi logika untuk mencari dan memesan tiket pesawat. Terus di dalam kelas tiket pesawat terdapat variabel seperti daftar tiket, terus scanner untuk menerima input dari pengguna, dan variabel lainnya menggunakan proses pencarian pemesanan tiket. Terus metode cari tiket digunakan untuk mencari tiket pesawat berdasarkan input dari pengguna. Metode ini menerima input seperti jenis perjalanan, terus cari tiket satu arah, pulang pergi. Nah, metode ini juga memeriksa ketersediaan tiket, menampilkan informasi tiket yang ditemukan, dan mengizinkan pengguna untuk memesan tiket. Di mana ini terdapat encapsulation, yaitu menggunakan private di data di data tiket pesawat, data tiket. Terus kelas data tiket ini merupakan kelas merepresentasikan tiket pesawat. Nah, setiap objek data tiket memiliki atribut seperti ID, nama, jenis perjalanan, lokasi, kemana, tanggal pergi, tanggal pulang, tipe, harga dewasa, harga anak, harga bayi. Terus metode search di kelas data tiket ini search di data tiket ini digunakan untuk memeriksa apakah tiket yang diberikan cocok dengan kriteria pencarian gitu apa enggak gitu. Terus metode search ini juga termasuk polymorphism pada kelas tiket ini, dan kelas data tiket ini adalah extend atau pewarisan dari kelas tiket pesawat, seperti itu. Saya coba untuk menampilkan outputnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.